Pernahkah Anda bertanya, mengapa dorongan paling kuat dalam diri manusia justru sering menjadi pintu menuju kejatuhan atau kebangkitan? Di balik tatapan, bisikan dan bayangan hasrat, ada kekuatan kuno yang telah menguji para raja, pendeta, filsuf, dan pertapa sejak awal peradaban. Godaan seksual bukan sekadar urusan tubuh. Ia adalah medan pertempuran kesadaran, tempat nafsu dan kebijaksanaan saling berhadapan dalam senyap. Bayangkan ini, sebuah api kecil yang mampu menghangatkan jiwa, namun juga sanggup membakar seluruh rumah jika tak dijaga. Api itu hidup di dalam diri setiap manusia. Ada yang memadamkannya dengan ketakutan, ada yang membiarkannya liar hingga melahap akal sehat. Namun sedikit sekali yang memahami cara menguasainya, bukan dengan penyangkalan, melainkan dengan pengetahuan yang tepat. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan, sering disalahpahami, dan kerap disembunyikan di balik simbol, perumpamaan, dan ajaran tersembunyi. Dalam video ini, kita akan menyelami godaan seksual dari sudut pandang kebijaksanaan kuno dan spiritualitas praktis. Kita tidak akan menggurui, tidak pula menutup mata. Kita akan membuka tabir. Mengapa dorongan ini diciptakan begitu kuat? Bagaimana ia bekerja di lapisan terdalam jiwa? Dan mengapa banyak ajaran lama memperingatkan bahayanya, sekaligus menyimpan kunci transformasinya? Anda akan melihat bahwa godaan bukan musuh, melainkan pesan. Pertanyaannya, pesan menuju apa? Kita akan menelusuri jejaknya dalam sejarah, mengungkap makna filosofisnya, dan perlahan merangkai pemahaman yang selama ini tercerai-berai. Beberapa pertanyaan akan sengaja dibiarkan menggantung, karena di sanalah rasa ingin tahu tumbuh, dan kesadaran mulai terjaga. Jika Anda merasa topik ini jarang dibahas dengan jujur dan mendalam, berarti Anda berada di tempat yang tepat. Sebelum melangkah lebih jauh, dukung perjalanan ini dengan berlangganan, menyukai, dan membagikan video ini, agar pengetahuan yang tersembunyi bisa menjangkau lebih banyak jiwa yang siap memahami. Sekarang, tarik napas, tenangkan pikiran, karena apa yang akan kita buka selanjutnya bukan untuk semua orang. Sejak manusia pertama kali menatap bintang dan menyadari keberadaannya, dorongan seksual telah dipandang sebagai kekuatan sakral, bukan sekadar naluri biologis. Dalam naskah-naskah kuno, relief batu, hingga simbol yang terukir di dinding kuil dan piramida, energi ini digambarkan sebagai daya hidup, sumber penciptaan sekaligus ujian paling halus. Peradaban-peradaban besar memahami satu hal penting. Apa yang paling kuat dalam diri manusia selalu menjadi gerbang menuju dua arah, kehancuran atau pencerahan. Di Mesir kuno, para pendeta memahami energi seksual sebagai arus kehidupan yang harus diselaraskan dengan ma'at, keseimbangan kosmik. Di India kuno, ia disimbolkan sebagai Shakti, energi kreatif yang bila diarahkan dengan benar dapat membangunkan kesadaran tertinggi. Di Tiongkok Tao, ia dikenal sebagai Jing, esensi vital yang tidak boleh dihamburkan sembarangan. Menariknya, semua tradisi ini sepakat pada satu pesan tersembunyi. Bukan dorongannya yang berbahaya, melainkan ketidaktahuan dalam mengelolanya. Namun seiring berjalannya waktu, pengetahuan ini mulai terfragmentasi. Ajaran yang semula utuh dipisahkan menjadi aturan kaku di satu sisi dan pelampiasan liar di sisi lain. Simbol diganti larangan, makna diganti rasa takut. Akibatnya, generasi demi generasi tumbuh dengan konflik batin antara dorongan yang menggelegak dan suara hati yang dibungkam. Inilah sebab mengapa banyak manuskrip lama menyamarkan ajaran ini dengan metafora, ular, api, taman terlarang, atau perjalanan malam. Bukan untuk menyembunyikan kebenaran, melainkan melindunginya dari mereka yang belum siap. Dalam filsafat, godaan seksual dipandang sebagai cermin ego. Ia muncul paling kuat saat manusia lengah
kesepian, atau haus pengakuan. Para filsuf menyebutnya sebagai ujian kesadaran. Apakah manusia dikendalikan oleh impuls atau mampu berdiri sebagai pengendali? Disinilah paradoksnya. Semakin ditekan tanpa pemahaman, ia semakin memberontak. Semakin dipahami dengan kebijaksanaan, ia berubah menjadi tenaga kreatif yang halus. Mengapa pengetahuan ini dianggap berbahaya? Karena ia memberi kekuatan, dan kekuatan selalu diawasi. Dalam sejarah, mereka yang menguasai diri, termasuk dorongan terdalamnya, menjadi sulit dikendalikan. Mereka tidak mudah ditipu oleh kenikmatan sesaat. Mereka tidak lapar validasi. Maka, ajaran tentang pengelolaan hasrat sering dikaburkan, dipelintir, atau disederhanakan menjadi hitam putih. Di zaman modern, godaan seksual tidak lagi bersembunyi di balik simbol. Ia tampil terang-terangan, dikemas sebagai kebebasan tanpa batas. Namun, esensinya tetap sama. Ujian kesadaran. Apakah manusia mampu melihat melampaui rangsangan atau tenggelam di permukaannya? Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak Anda terlibat. Tulis di kolom komentar, video ini sampai ke kota mana Anda menonton. Dan menurut Anda, apakah godaan seksual di zaman ini semakin kuat atau manusia yang semakin rapuh? Diskusi Anda akan memperkaya perjalanan kita. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti persoalan. Bagaimana godaan ini bekerja di dalam diri dan mengapa ia terasa begitu sulit dikendalikan, padahal kuncinya selalu ada. Sejak dahulu kala, untuk memahami godaan seksual, kita harus berhenti melihatnya sebagai peristiwa tiba-tiba. Ia bukan serangan mendadak dari luar, melainkan proses bertahap yang bekerja sangat halus di dalam diri. Seperti kabut yang perlahan turun, ia menyusup melalui pikiran, emosi, lalu menjelma dorongan yang terasa tak terbendung. Padahal, jika ditelusuri, selalu ada celah kecil, tempat kesadaran bisa masuk, atau justru lalai. Bayangkan kesadaran manusia seperti sebuah kerajaan. Di pusatnya ada raja, akal yang jernih, namun di sekelilingnya ada penasihat, emosi, ingatan, dan imajinasi. Godaan seksual seringkali tidak datang sebagai hasrat murni, melainkan sebagai cerita. Bayangan kebahagiaan, pelarian dari penat, atau janji pengakuan. Cerita-cerita inilah yang membujuk penasihat hingga raja lengah. Saat itu terjadi, keputusan diambil bukan dari kejernihan, melainkan dari dorongan. Ajaran-ajaran kuno menyebut fase ini sebagai pintu pertama. Pada tahap ini, godaan masih berupa bisikan. Sebuah pandangan sekilas, pikiran yang singgah, atau rasa ingin tahu. Disinilah kebanyakan manusia gagal. Bukan karena lemahnya iman atau moral, melainkan karena tidak sadar bahwa pertempuran sejati terjadi jauh sebelum tindakan. Mereka mengira masalah dimulai di tubuh, padahal akarnya sudah tumbuh di pikiran. Tahap berikutnya adalah resonansi emosi. Pikiran yang dibiarkan akan memanggil perasaan, kesenangan, kerinduan, bahkan pembenaran. Emosi ini memberi energi pada dorongan. Seperti api yang diberi oksigen, ia membesar. Menariknya, banyak teks kebijaksanaan menyebut bahwa emosi adalah jembatan. Jika jembatan ini dijaga, arus tidak akan meluap. Jika dibiarkan, ia menghubungkan pikiran langsung ke tindakan. Lalu datang tahap identifikasi. Di sini, seseorang tidak lagi berkata, "Aku sedang merasakan dorongan," melainkan, "Aku memang seperti ini." Ini adalah momen paling berbahaya, karena kesadaran menyatu dengan dorongan. Ketika identifikasi terjadi, kendali berpindah tangan. Dorongan tidak lagi dilihat sebagai tamu, melainkan sebagai tuan rumah. Namun ada rahasia yang jarang diungkap. Energi di balik godaan seksual adalah energi yang sama dengan kreativitas, keberanian,
dan daya hidup. Ia netral. Arahnya lah yang menentukan. Para bijak menggambarkannya seperti sungai besar. Jika diarahkan ke sawah, ia memberi kehidupan. Jika dibiarkan liar, ia menjadi banjir. Maka, inti persoalan bukan mematikan sungai, melainkan membangun saluran. Disinilah muncul kesalahpahaman besar. Banyak orang mengira pengendalian berarti penindasan. Padahal, penindasan justru menyimpan energi di bawah tanah, menunggu saat meledak. Pengelolaan yang benar dimulai dari pengamatan. Saat godaan muncul, jangan buru-buru melawan. Amati. Rasakan tanpa memberi cerita tambahan. Aneh memang. Namun justru disitulah kekuatannya. Apa yang diamati tanpa dihakimi, perlahan melemah. Para pertapa dan filsuf menyebut teknik ini sebagai menjadi saksi. Ketika Anda menjadi saksi, jarak tercipta. Dan di dalam jarak itu, kebebasan lahir. Dorongan masih ada, tetapi Anda tidak lagi terseret olehnya. Seperti awan yang lewat di langit, ia datang, ia pergi, tanpa harus Anda kejar. Namun, masih ada pertanyaan yang menggantung. Mengapa pada sebagian orang godaan terasa jauh lebih kuat? Apakah ini soal karakter, masa lalu, atau ada mekanisme lain yang bekerja lebih dalam? Dan benarkah mengalihkan energi ini bisa mengubah arah hidup seseorang? Jika kita melangkah lebih dalam, kita akan menemukan sebuah paradoks besar. Semakin seseorang berusaha mengusir godaan seksual, seringkali justru semakin kuat ia kembali. Inilah hukum batin yang jarang dipahami. Banyak ajaran kuno menyiratkan bahwa apa yang dilawan dengan kebencian akan menuntut balasan. Godaan tidak tumbuh karena ia jahat, tetapi karena ia diberi perhatian yang salah, entah berupa penyangkalan ekstrem atau pembenaran tanpa kendali. Para bijak menggambarkan ini dengan simbol bayangan. Bayangan tidak pernah bisa diusir dengan tongkat. Ia hanya lenyap ketika cahaya diarahkan dengan benar. Cahaya itu adalah kesadaran. Tanpa kesadaran, manusia terjebak pada dua kutub, menuruti atau menekan. Keduanya sama-sama melelahkan, dan keduanya menjauhkan manusia dari pusat dirinya. Disinilah banyak mitos lahir. Salah satunya, bahwa orang yang tampak tenang dan terkendali tidak memiliki dorongan. Ini keliru. Justru mereka yang tampak tenang seringkali memiliki energi besar, namun telah belajar mengolahnya. Mitos lain mengatakan bahwa godaan seksual adalah tanda lemahnya spiritualitas. Padahal, dalam banyak manuskrip lama, justru mereka yang berada di jalan pencarian sering menghadapi ujian ini dengan lebih intens. Mengapa? Karena energi dalam diri mereka mulai terbangun. Ada pula rahasia lain yang jarang dibahas. Godaan seksual seringkali bukan tentang seks itu sendiri. Ia adalah bahasa jiwa yang sedang kekurangan sesuatu, kedekatan, makna, ketenangan, atau rasa dihargai. Ketika kekosongan ini tidak dikenali, pikiran mencari jalan tercepat untuk menutupinya. Dan hasrat menjadi simbol pengganti. Inilah sebabnya, mengapa setelah dorongan dituruti, sering muncul rasa hampa. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena pesan awalnya tidak didengar. Dalam perspektif filosofis, ini disebut salah arah energi. Seperti surat penting yang dikirim ke alamat yang keliru, pesannya ada, tetapi tujuannya tidak tercapai. Maka, solusi sejati bukan memusuhi dorongan, melainkan membaca pesan di baliknya. Apa yang sebenarnya sedang diminta oleh batin Anda? Teks-teks kebijaksanaan juga berbicara tentang waktu. Godaan memuncak saat manusia lelah, sendirian, atau kehilangan tujuan. Pada saat-saat itu, penjaga kesadaran tertidur. Disinilah disiplin batin berperan, bukan sebagai rantai, tetapi sebagai pagar pelindung. Rutinitas sederhana, keteraturan hidup, dan kejernihan niat berfungsi seperti jangkar yang menahan kapal saat badai datang. Ada fakta menarik yang sering terlewat.
Energi yang sama yang mendorong hasrat juga mendorong pencarian makna. Banyak seniman, pemikir, dan pencari kebenaran besar lahir dari konflik batin yang intens. Mereka tidak mematikan api itu. Mereka mengubah arah nyalanya. Dari tubuh ke jiwa, dari dorongan sesaat ke karya yang abadi. Inilah alkimia batin. Mengubah yang kasar menjadi yang halus. Namun, transformasi ini tidak instan. Ia menuntut kesabaran dan kejujuran. Banyak yang berhenti di tengah jalan karena berharap hasil cepat. Padahal, jalan ini lebih mirip perjalanan malam. Anda tidak melihat seluruh jalan, hanya beberapa langkah ke depan. Tapi setiap langkah yang sadar mengubah Anda. Mungkin sekarang Anda mulai menyadari, godaan seksual bukan musuh di luar diri, melainkan guru yang menyamar. Guru yang keras, ya, tetapi jujur. Ia menunjukkan di mana kesadaran kita rapuh, dan di sanalah pekerjaan sejati dimulai. Lalu pertanyaannya, bagaimana semua pemahaman ini diterapkan dalam kehidupan nyata yang penuh distraksi? Bagaimana cara mengolah dorongan tanpa mengasingkan diri dari dunia? Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke wilayah yang paling ditunggu. Praktik nyata, teknik sederhana namun dalam, yang bisa Anda coba mulai hari ini. Pengetahuan tanpa praktik hanyalah bayangan. Maka sekarang kita masuk ke wilayah yang paling menentukan. Bagaimana mengelola godaan seksual di tengah kehidupan nyata, tanpa melarikan diri dari dunia, tanpa memusuhi diri sendiri, dan tanpa hidup dalam penyangkalan. Apa yang akan dibagikan di sini bukan teori tinggi, melainkan teknik sederhana yang telah lama digunakan. Meski sering disebut dengan nama berbeda. Pertama, latihan jeda sadar. Setiap kali dorongan muncul, jangan langsung bereaksi. Beri jeda 10-20 napas. Bukan untuk melawan, tetapi untuk hadir sepenuhnya. Rasakan sensasi di tubuh tanpa memberi label baik atau buruk. Napas ini berfungsi seperti rem halus. Banyak orang terkejut saat menyadari, jika diberi waktu, dorongan itu berubah bentuk, melemah, atau bahkan lenyap. Jeda adalah pintu pertama menuju kendali. Kedua, alihkan energi melalui tubuh, bukan pikiran. Kesalahan umum adalah mencoba mengalahkan hasrat dengan berpikir keras. Itu jarang berhasil. Energi harus dipindahkan lewat gerak, berjalan cepat, olahraga ringan, membersihkan ruangan, atau berwudu dan membasuh wajah dengan air dingin. Gerakan fisik membantu energi turun dan menyebar, tidak menumpuk di satu titik. Ini bukan pelarian, ini pengaliran. Ketiga, disiplin pandangan dan konsumsi batin. Apa yang Anda lihat, dengar, dan izinkan masuk ke pikiran akan membentuk lanskap dalam diri. Gambar, suara, dan konten tertentu adalah umpan yang membangunkan dorongan sebelum Anda sempat sadar. Menjaga pandangan bukan berarti menutup mata dari dunia, tetapi memilih dengan sadar apa yang layak Anda beri ruang. Kesadaran selalu dimulai dari pintu masuk. Keempat, niat harian yang jelas. Setiap pagi, sebelum dunia menyentuh pikiran Anda, tetapkan niat sederhana. Hari ini aku menjaga kesadaranku. Niat ini seperti kompas. Ia tidak mencegah badai, tetapi membantu Anda tidak tersesat. Banyak ajaran lama menekankan niat karena ia bekerja di lapisan halus, mengatur arah sebelum godaan datang. Kelima, ubah kesendirian menjadi keheningan, bukan kekosongan. Godaan sering memuncak saat seseorang merasa sendiri dan kosong. Bedakan antara kesendirian yang hampa dan keheningan yang penuh. Duduklah beberapa menit tanpa gawai, tanpa distraksi. Rasakan keberadaan Anda sendiri. Keheningan yang disadari mengisi ruang batin yang biasanya dicari oleh hasrat. Tentu akan ada rintangan. Hari-hari lelah, kegagalan sesekali. Pikiran yang berkata, percuma. Disinilah banyak orang menyerah. Padahal, jatuh bukan tanda gagal,
Jatuh tanpa belajar itulah kegagalan. Setiap kali Anda sadar setelah terjatuh, kesadaran tetap tumbuh. Jangan meremehkan langkah kecil. Sungai besar dibentuk oleh tetesan yang konsisten. Ingat ini baik-baik. Tujuan pengelolaan godaan bukan menjadi manusia tanpa hasrat, tetapi manusia yang berdaulat atas dirinya. Ketika energi ini mulai terarah, Anda akan merasakannya. Fokus meningkat, hati lebih tenang, dan hidup terasa memiliki arah. Sesuatu di dalam diri yang dulu gaduh, kini menjadi tenaga pendorong. Dan mungkin, tanpa disadari, Anda akan sampai pada pemahaman sederhana namun dalam. Godaan seksual bukan untuk ditakuti. Ia ada untuk dilampaui, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran. Kita telah berjalan cukup jauh, dari tabir sejarah, lapisan filsafat, hingga praktik nyata dalam keseharian. Satu benang merah mulai terlihat jelas. Godaan seksual bukanlah kebetulan dalam hidup manusia. Ia hadir sebagai ujian yang paling dekat, paling personal, dan paling jujur. Ia tidak datang membawa senjata, tetapi bisikan. Dan justru karena itulah, ia begitu menentukan arah hidup seseorang. Kita belajar bahwa dorongan ini bukan musuh yang harus dimusnahkan, juga bukan tuan yang harus dituruti. Ia adalah energi, dan energi selalu menunggu arah. Ketika diarahkan tanpa kesadaran, ia mengikat. Ketika diolah dengan kebijaksanaan, ia membebaskan. Perbedaannya seringkali tidak terlihat dari luar, tetapi dampaknya terasa dalam jangka panjang. Ketenangan batin, kejernihan pikiran, dan harga diri yang tidak bergantung pada pemuasan sesaat. Pengetahuan kuno mengajarkan satu hal sederhana namun berat. Penguasaan diri adalah bentuk kebebasan tertinggi, bukan kebebasan melakukan apa saja, melainkan kebebasan untuk tidak diperbudak oleh apapun, termasuk oleh dorongan paling kuat sekalipun. Di titik ini, manusia tidak lagi bereaksi, tetapi memilih. Dan pilihan yang sadar, sekecil apapun, selalu mengubah takdir. Mungkin setelah menonton video ini, godaan tidak langsung hilang. Itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah agar ketika ia datang, Anda tidak lagi buta. Anda tahu apa yang sedang terjadi. Anda tahu di mana harus berdiri. Dan dalam kesadaran itu, Anda memiliki ruang untuk bernapas, untuk mengarahkan, untuk tidak terseret. Sekarang saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan, tanpa jawaban instan. Ketika godaan muncul, siapa yang memegang kendali, dorongan itu atau kesadaran Anda? Jawaban atas pertanyaan ini tidak perlu diumumkan. Cukup dijawab dalam keheningan diri, karena di sanalah kejujuran tinggal. Jika video ini memberi sudut pandang baru, suka, bagikan, dan berlangganan agar pembahasan mendalam seperti ini terus berlanjut. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana yang paling mengena bagi Anda, dan video ini sampai ke kota mana. Setiap komentar adalah jejak kesadaran yang saling terhubung. Ingat, jalan ini sunyi, tetapi bukan sepi. Setiap langkah sadar yang Anda ambil, sekecil apapun, adalah kemenangan yang tidak terlihat, namun sangat nyata.